Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara yang terkasih, konsep firman Tuhan kita harus mengetahui ya. Berilah maka kamu akan diberi. Itu kepada manusia. Kalau kita memberi lebih baik, kalau pada sesama manusia ya, ke sesama manusia, lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Kalau pikiran kita selama ini kan lebih baik menerima dulu dong, baru memberi. Memberi itu tidak mesti uang, tapi senyuman juga bisa. Saya ngobrol babah nang ninayo gue, terkait aku senyum kabana, itu konsep manusia ya. Kita lebih mau menerima daripada memberi. Tapi konsep Alkitab lebih baik memberi. Biarpun sengok muncungnya, berilah senyummu kepada yang sengok-sengok muncungnya itu. Amin saudara. Itu konsep Tuhan ya. Lalu firman Tuhan kita hanya bisa menerima, kita tidak bisa memberi kepada Tuhan. Ingat, aku bawa perpuluhan kok, aku mau memberi kepada Tuhan. Salah konsepnya. Abraham itu membayar perpuluhan karena dia sudah diberkati dan dia memberkati kembali. Paham ya konsep sampai di situ ya? Firman Tuhan kita hanya bisa menerimanya saja. Suka atau tidak suka kita hanya menerima. Oke? Jadi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23. Tadi sudah dikatakan bahwa Kristus adalah kepala laki-laki, kepala perempuan laki-laki, ya, dan seterusnya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini ada menulis 14 kitab di di Alkitab ya. Ada Efesus, jemaat Efesus, jemaat Roma, macam-macam. Ya, ada 14 kitab yang dia tulis. Kalau kita melihat latar belakang Rasul Paulus, dia pada awalnya adalah yang bernama Saulus, seorang Farisi yang sangat ketat, ya. Sudah Farisi ketat pula, ya kan? Sangat keras alirannya. Artinya apa? Dia sangat berpegang teguh kepada Taurat, ya, sangat berpegang teguh kepada Taurat. Saulus pada awalnya adalah seorang yang sangat membenci artinya sampai membunuh, ya, semua yang ikut Kristus. Ya. Banyak kita membenci saja ya kan, tapi nggak sampai membunuh lah, mana berani kita membunuh orang yang membenci. Tapi Saulus tidak hanya membenci, tapi sampai membunuh pengikut Kristus. Sampai kemudian dia bertemu dengan Yesus dan matanya dibutakan, ya, matanya dibutakan selama 3 hari, dan oleh karenanya dia menjadi berubah 180 derajat menjadi pengikut Kristus. Amin saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertobat kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Saulus contohnya, Zakheus contohnya, tak bisa bertobat. Bukan kau yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kau. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus Kristus maka akan terjadi perubahan 180 derajat di dalam hidupnya. Saulus contohnya. Tapi Saulus menulis surat-surat ini tetap tidak melupakan latar belakang kehidupannya sebagai orang Farisi
Maka dikatakannya kepala perempuan adalah laki-laki. Kepala laki-laki adalah Kristus. Saudara, kepala perempuan adalah laki-laki. Itu asal kita bertemu dengan suami harus tabir Tuhan. Harus bilang itu namanya kepala, ya kan? Pak pembina kan kepala, pasti prajuritnya tabir Tuhan. Nggak usah ya. Jadi untuk hal itu mari kita lihat firman Tuhan, ya, firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kejadian 2 ayat 18. Apa sebenarnya firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan di Kejadian itu? Kita kembali kepada Kejadian. Di Kejadian itu semua firman Tuhan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan firman itu menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita lihat Kejadian, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka siapa yang berfirman itu? Adalah Allah sendiri. Dan ketika dia menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman, adalah juga Allah. Ya, itulah iman Kristen. Ya. Apa katanya di Kejadian 2 ayat 18? Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan ketika berfirman 7 kali dia mengatakan baik adanya. Menciptakan langit dan bumi, baik adanya, baik adanya, baik adanya, sampai 7 kali. Tapi hanya sekali dia mengatakan tidak baik. Kapan itu? Ketika dia melihat manusia itu. Manusia artinya Adam. Ketika dia melihat manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan melihat itu tidak baik. Coba bayangkan bapak-bapak kita yang ada di sini, ya, berkeliaran dia dari pagi sampai malam hari sendiri, main catur sendiri, main bola sendiri. Tuhan sudah melihat itu tidak baik adanya. Oleh karenanya dia menciptakan seorang penolong. Penolong sama enggak dengan tunduk? Beti-beti ya. Tapi penolong itu lain artinya dalam firman. Mula-mula ketika Tuhan melihat Adam itu seorang diri, dia suguhkan dulu binatang, hewan ternak. Barangkali maulah Adam memilih penolong ini. Diberikannya kuasa kepada Adam untuk memberi nama kepada binatang hewan. Mana tahu ada yang dari situ menjadi penolong bagi Adam. Lewatlah singa, ya kan? Nanti kok belum itu ngerem katanya Adam kan? Lewat lagi zebra, belang-belang. Kulitnya belang-belang, lewat. Demikian seterusnya. Maka Tuhan melihat Adam tidak melihat bahwa Adam tidak menemukan seorang penolong. Maka Tuhan menidurkan manusia itu. Itulah obat bius yang pertama yang dicontoh oleh dokter-dokter. Maka diambilnyalah tulang rusuknya, dibangunnyalah seorang gadis yang cantik. Haleluya. Seorang gadis yang cantik, sangat-sangat cantik. Pinggangnya 65, lingkar dada 85. Itulah standar untuk menjadi putri dunia. Ya, sampai sekarang kalau mau ikut Ratu Dunia, pinggang harus 65.
Lingkar dada harus 85. Cantik, keren. Adam juga keren. Kalau dicari di pasar Melati, nggak ada yang dapat surga. Adam dan Hawa, nggak ada. Saudara, hebat. Yang luar biasa. Maka ketika Adam, maka Tuhan melihat penolong itu terbuat daripada apa coba? Daripada tulang rusuk. Adam dan Hawa, Adam terbuat daripada apa? Daripada tanah. Mana lebih kuat? Tulang rusuk atau tanah? Tulang rusuk ya. Coba bilang sama bapak-bapak yang di sebelahnya, aku lebih kuat, tahu nggak, dari lu. Tulang rusuk juga jadi tanah. Gak mau kalah Pak. Tunggu dulu Pak Pendina, sabar. Itu sebabnya Tuhan berkata di firman-Nya, menemukan seorang penolong kepada Adam, pada laki-laki. Ya. Menjadi penolong. Gak baik sendiri, harus ada yang dampingi. Haleluya. Yang bikin kopi, yang bangunin pagi-pagi. Siap. Namanya penolong, ya, penolong. Jadi jangan lupa penolong ini, Adam itu terbuat dari apa coba? Dari tanah. Tanah itu kalau datang angin terbang ya. Harus ditolong kata Tuhan. Tapi jangan lupa tanah kita ini di bawahnya ada apa coba? Ada air, ada tambang emas, itu Papua. Dan katanya di bawah gunung Sinabung ada emas, di kampungku Pak Pembina. Betul, ada emas. Itu sebabnya semua orang matanya sekarang ke Tanah Karo. Ya kan? Ada emas di sana. Ada emas, ada nikel, ada apa lagi? Ada perak, ada minyak, ada gadung kayu. Pokoknya di bawah tanah itu ada banyak sekali tambang. Jangan lupa saudara, di setiap laki-laki yang terbuat daripada tanah ada tambang emas di dalamnya, ada tambang perak, siap tambang minyak, siap. Beri tepuk tangan dulu bagi yang punya tambang. Dan tambang emas. Haleluya. Untuk itulah kaum perempuan dipanggil, untuk menolong kaum pria untuk menggali tambang emasnya itu. Beri tepuk tangan kepada kaum perempuan. Cuman kaum perempuan ini kan, kalau ada yang baca status saya hari ini, permasalahan di dunia ini hanya disebabkan oleh mulut. Salah ucap, salah makan. Jadi seringkali penolong ini salah ucap. Dibilangnya begini sama laki-laki, bodoh kali pun kau, kata. Ya bodoh lah, apa yang kau minta itu yang kuberikan, kata firman Tuhan. Kerjamu pun pulang malam, tak bawa duit lagi, dilagikai lagi deh, dilagi jahen tapin katanya. Aku karena dari GBKP suka kaya di bahasa kaya. Tahu artinya laki-laki jahen tapin? Tak berguna kata orang Malaysia. Padahal banyak tambang di dalam hidupnya. Haleluya. Cuman kita kaum ibu ini suka kali salah bicara, ya kan? Maka